Bab 1147. Terpaksa dibuang. Tidak keduanya, kata warrior yang tegas. Putri Kaisar memandang warrior yang lama, lalu dia mengeluarkan sebuah cincin. Cincin itu berwarna emas gelap, dengan kepala binatang buas, dan di tengah kepala, berukir karakter kecil, perang. Putri Kaisar memasangkan cincin di jari telunjuk warrior yang dan berkata, "Dalam 3 tahun, datanglah ke planet Tianyun, lalu katakan lagi padaku apa yang baru saja kamu katakan. Jika lewat dari 3 tahun, kamu tidak perlu datang lagi. Karena saat itu semuanya akan menjadi tidak berarti lagi, mengerti? Kalau kamu mau memberitahuku namamu, aku pasti datang." Warrior yang menatap lurus ke arah Putri Kaisar. "Winsi Zhuang," kata Putri Kaisar. "Tunggu aku," kata warrior yang. Putri Kaisar menatap ujung langit dan berkata, "Planet ini bernama planet Tianhe, dikendalikan oleh kekuatan yang disebut Aliansi Guardian. Mereka mengendalikan lebih dari 30 dunia seperti ini. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melawan mereka. Jadi, aku telah memutuskan untuk mengirim kamu ke planet penjara di luar planet ini. Planet itu, hanya ada satu dunia, yaitu dunia yang dicampakkan, karena energi spiritual di sana hampir habis. Ada kekacauan, tidak ada jalan surga, hampir tidak ada aturan, demi nadi spiritual dan batu energi. Orang di sana bisa melakukan apa saja, itu adalah dunia kanibalisme. Aku tidak punya pilihan, kan?" kata warrior yang. "Di sana, setelah fondasi kamu kokoh, kamu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu, karena tidak ada jalan surga, bahkan jika kamu menerobos langsung ke pendekar kaisar, tidak akan ada jalan surga yang akan muncul untuk menghukum kamu. Dan tidak bisa seperti itu di dunia lain, seperti di dunia ini, jika kamu dipromosikan menjadi pendekar suci sekarang, jalan surga akan datang. Kekuatan jalan surga bahkan tidak mampu aku lawan saat berada di stamina prima." Putri Kaisar berkata, "Yang terpenting adalah ada sesuatu di luar sana yang sangat berguna bagi kamu dan kamu perlu mendapatkannya." "Apa?" tanya warrior yang. "Peta pedang galaksi," kata Putri Kaisar. "Peta pedang galaksi." Warrior yang mengerutkan kening. Putri Kaisar mengangguk kecil dan berkata, "Objek ini dilukis oleh seorang super master kuno saat mengamati alam semesta langit berbintang. Begitu objek ini diaktifkan, itu akan mengaktifkan kekuatan bintang selama 9 hari dan mengubahnya menjadi energi pedang. Jika ada sebilah pedang bagus sebagai pemicu, itu hampir bisa menghancurkan sebuah planet. Yang terpenting, benda ini memungkinkanmu untuk menguasai domain pedang." Menguasai domain pedang. Pupil mata warrior yang mengecil. Meski Putri Kaisar pernah mengatakan padanya bahwa menguasai domain pedang perlu mengandalkan pemahaman. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak memiliki akses sama sekali, dan dia bahkan belum pernah melihat domain pedang. Jika dia diminta untuk bermeditasi dan bertapas selama ratusan tahun, dia mungkin bisa menyadari sesuatu, tetapi masalahnya, dia tidak punya waktu sama sekali. Putri Kaisar mengangguk dan berkata, "Karena untuk mengaktifkan benda ini, harus didasarkan pada domain pedang. Di benda ini, pasti ada teknik tentang domain pedang." Setelah hening sejenak, warrior yang berkata, "Apakah ada lokasi yang tepat tentang keberadaan benda itu?" Putri Kaisar menggelengkan kepalanya sedikit. Warrior yang. Putri Kaisar berkata, "Sesungguhnya, hal ini mungkin ada hubungannya denganmu." "Ada hubungannya denganku?" Warrior yang tercengang. Putri Kaisar bertanya, "Ingatkan kamu pohon keberuntungan?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Tentu saja."
Putri Kaisar berkata, ketika aku berada di planet Tianyun saat masih muda, aku menemukan orang tua berambut putih mengenakan jubah tao biru dan putih dan memegang sabuk dewa. Dia sepertinya mencari seseorang, dan mengira aku adalah pihak lain, dan akhirnya dia menyadari dia menemukan orang yang salah. Dia berkata bahwa berkenalan berarti berjodoh. Lalu dia memberiku buah keberuntungan dan mengajariku untuk 1 kurun waktu. Buah itu akhirnya ditanamkan olehku di ruangku, dan itu tumbuh menjadi sebuah pohon keberuntungan. Jubah biru dan putih, memegang sabuk dewa. Warrior yang mengerutkan kening dan merenung sejenak, dan tiba-tiba, matanya melebar, dan dia berkata, ini dia. Dia, yang dimaksud warrior yang tentu saja adalah lelaki tua yang muncul di pagoda Hongmeng, lelaki tua yang berasal dari tempat yang sama dengan Aquala. Putri Kaisar berkata, waktu itu, di jubahnya, ada menara kecil, yang merupakan menara kecil di tubuh kamu. Ketika aku meminta menara ini darimu, selain untuk penyembuhan, ada alasan lain, yaitu aku berharap menggunakan menara ini untuk membantunya mencari orang yang dia cari. Tapi aku tidak menyangka menara ini mengenalimu sebagai majikannya. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, apakah kamu tahu seberapa kuat kekuatannya? Sangat kuat. Putri Kaisar menatap langsung ke arah warrior yang, dan berkata dengan serius, tahukah kamu, planet penjara adalah dunia menengah saat itu, besarnya setara dengan 100 dunia spiritual. Di sana, ada master yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jalan surga dan beberapa master misterius di dalam dunia itu memprovokasi lelaki tua itu karena alasan yang tidak diketahui. Lalu jalan surga di dunia itu, termasuk para master misterius di dunia itu pun dieksekusi semua. Dunia itu langsung menjadi dunia kecil, energi spiritual berangsur-angsur mengering, dan muncul kekuatan misterius menyelimuti di atasnya, tidak ada yang bisa keluar. Dan dia hanya cloning dari 100 miliar. Warrior yang. Setelah beberapa lama, warrior yang berkata, apa hubungan peta pedang galaksi dengan ini? Master terkuat di dunia menengah itu adalah kultivator pedang, dan ketika master itu bertarung melawannya, dia menggunakan peta pedang galaksi ini. Ini menginspirasi kekuatan bintang 9 hari untuk berubah menjadi energi pedang. Hasil akhirnya adalah lelaki tua berjubah tao menghilang dan master itu juga meninggal. Tapi peta pedang galaksi master itu tertinggal di planet penjara. Kata Putri Kaisar. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, bagaimana aku bisa menemukanmu di masa depan? Saat kekuatan cukup, kamu tentu saja akan tahu. Jika kekuatan tidak cukup, tidak ada gunanya tahu. Setelah Putri Kaisar selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan adegan di arena berubah dan segera, semua yang ada di sekitar keduanya kembali normal. Korbat Nian hendak berbicara, tiba-tiba matanya beralih ke cincin di jari warrior yang, ketika dia melihat cincin itu, ekspresi korbat Nian langsung berubah dan berkata dengan marah, lancang, kamu. Berbicara tentang ini, suara korbat Nian tiba-tiba berhenti karena Putri Kaisar menatapnya dan berkata, aku yang memberikannya padanya. Korbat Nian sedikit terkejut, dan kemudian ekspresinya terlihat sangat jelek, dan berkata, Nona, kebajikan apa dia? Ini adalah apa yang aku lakukan, aku butuh persetujuan kamu. Kata Putri Kaisar. Tidak berani. Korbat Nian buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar. Putri Kaisar mengalihkan pandangannya, menatap Kuart di samping, dan berkata, 10 tahun, ikuti dia selama 10 tahun, aku akan menyelamatkan nyawamu. Kuart menatap lelaki tua berjubah merah dan yang lainnya di ujung langit,
dan tanpa ragu-ragu, dia langsung mengangguk. 10 tahun adalah sekejap baginya. Putri Kaisar menatap lelaki tua berjubah merah di ujung langit dan berkata, "Aku memintanya untuk pergi dari dunia ini. Masalah ini dianggap selesai, bagaimana?" Lelaki tua berjubah merah itu memandang Putri Kaisar dan yang lainnya sebentar, lalu berkata, "Semua orang yang berhubungan dengannya harus meninggalkan dunia ini." 2 tahun. Putri Kaisar berkata, "Setelah 2 tahun, orang-orang ini akan pergi. Jika tidak, mau membunuh atau mengusir, biarkan kalian yang menanganinya." Pria tua berjubah merah itu merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Boleh." Putri Kaisar menoleh untuk melihat ke arah warrior yang dan berkata, "Ini agak berat bagimu, tapi inilah harga yang akan kamu bayar untuk sifatmu, lebih baik patah daripada membungkuk. Ingat, jika kamu tidak bisa kembali dengan kejayaan, semua orang yang ada hubungannya denganmu akan mati." Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya sedikit lagi. Dalam sekejap, ruang di sekitar warrior yang dan kuat bergetar hebat. Detik berikutnya, 1 orang dan 1 binatang menghilang langsung di tempatnya. Ark, Aum. Ceritan warrior yang dan kuat datang entah dari mana. "Nona, aku khawatir mereka tidak tahan dengan kekuatan melintasi kekosongan. Aku lupa." Bersambung.